Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah seminar dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah baru, tetapi dalam konteks STPM mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sebenarnya perubahan dari mata kuliah praktikum. Tujuan mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar terbiasa mengungkapkan pendapat dan menyelesaikan masalah akademik dan sosial secara ilmiah. Masalah akademik di sini maksudnya untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat dengan metode yang sistematis, dengan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan yang kedua, menguasai teknik penyelenggaraan seminar sebagai suatu bentuk pertemuan ilmiah dalam memecahkan berbagai masalah sosial. Berbicara tentang menguasai teknik penyelenggaraan seminar, ini berarti tidak saja menjadi pembicara, tetapi bagaimana menguasai, termasuk mulai dari kepanitiaan sampai pada hal-hal yang bersifat teknis seperti moderator dan sebagainya. Ini nanti kita dalami dalam mata kuliah ini. Yang ketiga, memberikan pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku yang rasional untuk mampu menyampaikan pendapat, buah pikiran dalam seminar sebagai forum komunikasi akademik melalui karya ilmiah yang dipresentasikan. Jadi pikiran-pikiran kita ataupun beberapa hal yang kita lihat sebagai hal yang perlu diperbaiki dalam ranah mengambil kebijakan atau dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa kita menyampaikan secara individu dalam konteks secara langsung dari mata ke mata atau dari hati ke hati, tetapi biasanya dalam forum-forum seperti seminar, diskusi ilmiah, webinar, itulah yang kemudian buah pikiran seseorang akan disampaikan dan lebih efektif akan tersampaikan maksudnya kepada semua atau kepada publik. Mata kuliah seminar juga untuk melatih mahasiswa agar dapat berpikir dan berbicara secara kritis dalam membicarakan topik tertentu. Jadi ini termasuk dengan bagaimana kita belajar untuk bicara konteks, bicara berdasarkan perspektif tertentu, tidak asal bicara kemudian ngambang, meluas, tetapi kita bicara dari sisi satu hal, dibuat dari perspektif teori tertentu, lalu kemudian bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang terukur. Itulah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Secara singkat, mata kuliah ini sebagai kita ketahui bahwa seminar dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu suatu kegiatan untuk mengoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah untuk mendapatkan saran atau masukan pemikiran dari peserta untuk pembenahan atau kesempurnaan hasil laporan. Jadi dalam seminar ini biasanya dalam sebuah kegiatan seminar ilmiah itu biasanya hanya untuk mendapatkan respon dari forum terkait dengan pelaporan, lalu kemudian kenapa harus dikoreksi. Sebuah laporan yang baik itu akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang baik. Banyak orang belum menyadari bahwa sebuah penelitian itu sebenarnya mulai dari latar belakang itu sebagai alasan kita mengapa kita memilih masalah ini untuk dibahas, diteliti, lalu kemudian menjelaskan teori apa yang kita gunakan, lalu kemudian temuan. Nah, tanpa kita sadari bahwa orang kemudian menyusun di penutup misalnya kesimpulan asal-asal saja. Padahal dalam konteks pemberdayaan, kesimpulan itulah merupakan temuan penting seseorang yang melakukan penelitian itu terhadap suatu hal tertentu. Lalu kemudian bagaimana peneliti ini menawarkan solusi penyelesaian
maka itu akan dilihat dalam rekomendasi atau sarannya. Jadi saran kepada siapa, kepada ini itu dan sebagainya, itu diasumsikan bahwa pihak-pihak itu dapat menyelesaikan masalah yang kita angkat. Jadi jangan sampai kita asal-asal saja untuk menyampaikan saran kepada pihak-pihak tertentu, sementara secara struktur, misalnya orang atau lembaga yang kita sarankan itu tidak terkait dengan penyelesaian masalah yang kita teliti. Jadi hati-hati di situ. Nah, dalam hubungan dengan riset aksi atau riset kemudian untuk mengoreksi, untuk melakukan koreksi terhadap situasi yang kita lihat sebagai masalah itu. Lalu kemudian saran-saran inilah yang akan dilihat sebagai sumbangan pikiran kita terhadap perubahan suatu masalah agar menjadi baik atau kembali normal. Nah, oleh karena itu ini ada hubungan dengan penentuan narasumber. Misalnya di belakang kita akan menyarankan kepada pihak tertentu, kepala desa, pejabat ini itu atau orang ini itu, lalu mereka ini juga sebaiknya dimasukkan sebagai narasumber pada saat wawancara. Ya, jangan sampai orang yang kita sarankan itu adalah dia juga tidak tahu bahwa kita sedang melakukan penelitian. Gitu. Kegiatan seminar juga menjadi forum yang digunakan bagi para pengambil kebijakan untuk mendapatkan masukan dari para pihak agar kebijakan atau perencanaan yang dihasilkan menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi selain untuk mendapatkan masukan koreksi hasil penelitian, jadi seminar juga biasanya digunakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk penyusunan suatu kebijakan atau perencanaan. Andaikan Anda dipercayakan menjadi kades misalnya, ya saya pikir sangat efektif kalau misalnya sebelum Anda menyusun sebuah kebijakan atau perencanaan dilakukan dengan seminar. Nah, tentu seminar itu dari hasil riset yang Anda lakukan. Oleh karena itu, kegiatan seminar dalam mata kuliah ini perlu perencanaan agar tujuan seminar dapat seperti yang diharapkan. Seorang pembicara atau pemakalah harus benar-benar sudah memahami dan menguasai isi dari apa yang hendak dipresentasikan. Demikian juga peserta seminar juga telah mengetahui minimal topik atau judul yang akan diseminarkan, termasuk perangkat yang lain seperti moderator maupun notulensi atau notulis. Sebagai gambaran untuk mahasiswa bahwa mata kuliah ini akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan seminar dimaksud. Nah, kita lihat sedikit karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu berupa laporan tertulis yang diterbitkan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan seorang, baik riset lapangan maupun kajian perpustakaan dalam sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan disiplin keilmuan. Bentuknya bisa buku, artikel, jurnal, makalah, laporan tugas akhir seperti mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, sambil menunggu penjelasan lebih lanjut, Anda diberi kesempatan untuk mendalami penjelasan yang baru dilakukan.
Kita lanjut. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis untuk menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sebagai wahana transformasi pengetahuan dan pengalaman. Jadi, kenapa kemudian apa hubungan seminar dengan karya ilmiah? Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena bicara tentang seminar, itu berarti bicara tentang pembahasan sebuah karya ilmiah. Bicara ilmiah itu ukurannya dari mana? Ukurannya itu sebuah tulisan itu dikatakan tulisan ilmiah kalau misalnya memiliki struktur yang sistematis dan metodologis. Artinya, seperti deskripsi misalnya, ada bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai kepada ruang lingkup. Lalu di bab kedua, itu kajian teoritis atau landasan teori. Itu dipisah lagi, misalnya menggunakan landasan teori silakan, lalu dengan tinjauan pustaka. Tentu landasan teori di sini, teori yang kita pilih adalah teori yang relevan. Apa artinya? Relevan itu artinya kita melihat teori itu dapat menjadi alat atau sarana yang membantu kita untuk membedah masalah itu, sehingga orang semakin tercerahkan ketika menggunakan teori itu. Dan tentu penggunaan teori yang satu dengan yang lain itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Jadi itu konsekuensi penggunaan sebuah teori. Lalu kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka biasanya orang menggunakan uh, terminologi atau kata-kata yang digunakan dalam judul kemudian diderivasi atau diturunkan menjadi atau dipecah-pecah lagi menjadi kajian-kajian dalam tinjauan pustaka. Contoh misalnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa. Tentu di situ yang akan kita bahas dalam tinjauan pustaka adalah apa itu masyarakat, yang kedua pariwisata, lalu pariwisata desa, lalu bicara tentang peran masyarakat dalam pembangunan desa. Itu hal-hal yang mungkin kita akan bahas dalam tinjauan pustaka, sekaligus membantu kita untuk mengantar kita untuk memahami permasalahan yang kita akan bahas. Tentu konsep-konsep itu bukan sebuah konsep yang dikarang, tetapi berdasarkan pemikiran para penulis-penulis yang sudah melakukan penulisan terlebih dahulu dari kita. Dengan demikian, etos ilmiah di kalangan mahasiswa akan tumbuh kalau misalnya menggunakan sistem tulisan yang sistematis dan pemanfaat metodologi yang benar. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita sebagai peneliti maupun penulis bahwa membaca itu merupakan hal yang utama dalam sebuah karya ilmiah. Jadi tidak serta-merta orang bisa menulis dengan baik kalau misalnya dia adalah orang yang bukan pembaca gitu. Jadi kenapa harus membaca? Kenapa tidak menulis saja? Karena tujuan dari karya ilmiah adalah wahana atau alat untuk mentransformasi pengetahuan dan pengalaman. Apa kata transformasi? Transformasi itu untuk menjadi saluran ya, untuk merubah, transformasi untuk merubah pandangan masyarakat misalnya tentang suatu hal tertentu
menjadi sebuah pandangan yang benar, bukan seperti yang mereka pahami sebelumnya. Contoh misalnya, orang memahami kalau busung lapar itu karena disantet. Dengan penelitian, kita akan meluruskan kembali pengetahuan mereka bahwa busung lapar itu merupakan akibat dari kekurangan gizi dan buruknya sanitasi misalnya. Itu yang namanya. Oleh karena itu, karya ilmiah kita disebut sebagai alat untuk merubah pengetahuan dan pengalaman. Kita lanjut. Sebagai pembuktian potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa setelah memperoleh pengetahuan pendidikan selama studi. Tujuan untuk melatih kemampuan dasar untuk melakukan penelitian. Nah, karya ilmiah itu sebagai pembuktian potensi dan wawasan ilmiah. Orang kemudian disebut sebagai sarjana. Bukan asal, tetapi karena kemampuannya untuk bisa menulis secara ilmiah. Itu. Jadi menulis skripsi itu paling gampang. Kenapa dikatakan mudah? Mudah karena apa yang akan ditulis itu sebenarnya apa yang sudah dikuliahkan, seluruh mata kuliah itu A sampai Z, itu bermuara pada kemampuan Anda untuk menulis sebuah karya ilmiah. Jadi lucu kalau misalnya orang sudah kuliah, sudah sampai semester 7, tapi ketika mau menulis masih juga mengalami kesulitan. Itu artinya dia tidak layak menjadi calon sarjana. Kuliahnya harus diperpanjang lagi. Bisa sampai 14 semester begitu. Manfaat karya ilmiah melatih untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis secara efektif. Nah, ulang lagi. Dengan adanya menulis ilmiah itu melatih kemampuan untuk membaca dan menulis secara efektif. Menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber itu juga manfaat dari karya ilmiah. Karya ilmiah itu hanya menggabungkan pendapat orang lain, lalu kemudian kita benturkan atau kita uji dengan fakta di lapangan, kemudian kita juga berpendapat apakah itu sama atau beda. Itulah karya ilmiah. Melatih penelitian dan menyusun laporan penelitian secara jelas dan sistematis, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan juga sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya. Jadi ini merupakan manfaat penelitian. Jadi Anda bisa menggunakan itu dalam penyusun proposal. Oh, manfaat penelitian saya untuk menambah wawasan. Sudah. Yang kedua, untuk menjadi referensi bagi pihak-pihak tertentu. Lalu melatih peneliti untuk menyusun laporan penelitian secara jelas dan sistematis. Mengapa kemudian harus dilatih? Ya karena Anda ketika terjun ke lapangan, ke dunia kerja, entah itu di kantor maupun secara sebagai pebisnis atau wirausahawan, riset itu sangat penting. Contoh misalnya menjadi pedagang, riset tentang pasar itu sangat penting. Oh, segmen pembeli saya siapa-siapa saja, apa yang mereka inginkan, sehingga usaha yang Anda pilih betul-betul usaha yang kemudian menarik bagi mereka, sehingga usaha Anda menjadi usaha yang cepat maju. Ketika tidak dilakukan itu, maka yang terjadi adalah ya Anda tentu akan gagal, atau misalnya Anda tidak mampu untuk bersaing dengan mereka yang hanya tamat SD yang kebetulan belajar secara otodidak misalnya begitu. Yang berikut kita masuk untuk menentukan topik sebuah tulisan. Jadi yang pertama, sesuai dengan pokok permasalahannya. Contoh misalnya pokok permasalahannya itu miras. Miras yang bagaimana? Oh, miras yang disalahgunakan. Karena miras itu ada yang miras itu dilegalkan. Tapi kan penyalahgunaan miras menjadi minuman. Nah, itu mungkin minuman untuk anak-anak di bawah usia. Nah, itu masalah. Jadi harus sesuai dengan pokok permasalahannya. Harus ada objek atau fenomena yang akan diteliti. Jangan sampai miras. Miras di mana?
Saya juga tidak tahu. Nah, itu berarti Anda belum sah atau memang tidak cocok untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah karena tempatnya juga tidak ada. Sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Nah, kalau kompetensi kita di bidang pemberdayaan masyarakat, pemecahan masalah, ya sekitar itu. Jangan kita bicara tentang budaya yang terlalu jauh sampai kepada ritual-ritual tertentu yang tentunya bukan wilayah kita, atau bisa bicara hukum sampai misalnya ada pasal ini pasal itu saya pikir itu bukan wilayah kita. Ada narasumber atau informan yang memahami bidang objek yang diteliti, jadi hitung juga kira-kira judul yang kita angkat atau tema yang kita angkat itu ada narasumber yang paham tidak dengan masalah yang kita teliti itu. Kalau misalnya ada narasumber yang semuanya tidak paham, jangan dipaksakan, karena Anda akan mengalami kesulitan pada saat mengambil data. Yang kedua, pertimbangkan juga kesediaan narasumber agar tidak mempersulit Anda di saat wawancara. Jadi mereka ini narasumber itu harus siap untuk diwawancara. Oleh karena itu, ada kembali ke prinsip masalah. Apa yang dikatakan sebagai masalah, salah satunya adalah ada kebutuhan untuk pemecahan. Itu artinya ketika kita tampil sebagai orang yang menawarkan pemecahan, mereka butuh dan mereka akan mudah diajak untuk diwawancara. Menarik untuk diteliti dan tertarik untuk meneliti. Jangan sampai hal yang tidak menarik juga dipaksakan untuk diteliti. Itu sangat sayang. Anda sudah melakukan penelitian dengan untuk merebut sebuah gelar lalu kemudian asal-asal. Tidak duplikasi atau tidak plagiasi. Diharapkan tema itu tidak merupakan pengulangan atau copy paste. Copy paste dari copy paste dari judul-judul penelitian sebelumnya. Itu tidak boleh. Makanya dalam menentukan topik sebelum Anda menulis pada mata kuliah ini, diharapkan, diwajibkan Anda harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan saya sebagai pengasuh mata kuliah ini sekaligus sebagai kaprodi untuk menentukan bahwa ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jangan coba-coba melakukan penulisan tanpa konsultasi sehingga usaha Anda tidak diakomodir atau dianggap mengulang milik orang lain. Oke, sekarang kita masuk di dalam isi. Di pendahuluan pasti Anda akan melihat latar belakang. Pada latar belakang, banyak orang yang bingung mau tulis dari mana. Nah, bicara latar belakang ini kita bicara tentang alasan kita, atau misalnya kita menyampaikan kepada publik bahwa mengapa masalah ini perlu diteliti. Itu saja. Jadi membuat penjelasan alasan-alasan mengapa tema atau topik ataupun masalah yang dikemukakan itu dipandang urgen, dipandang menarik, penting, dan perlu ditulis atau diteliti. Lalu kemudian masalah itu belum pernah ditulis atau dinyatakan beda dengan tulisan yang ada. Oleh karena itu pada latar belakang, selain Anda menyatakan bahwa ini merupakan hal yang penting, Anda juga bisa mengangkat tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu mungkin dalam tema yang sama, sehingga Anda menunjukkan kepada publik bahwa ada perbedaan yang mendasar antara penelitian orang lain dengan penelitian Anda, supaya Anda tidak dikatakan sebagai plagiator. Gitu. Lalu kemudian rumusan masalah atau masalah pokok ditentukan dari uraian latar belakang. Jadi tidak bisa kita tentukan dari judul kemudian asal-asal saja untuk rumusan masalah sekian.
Anda menentukan rumusan masalah itu dari uraian latar belakang Anda. Jadi rumusan masalah dan bentuknya pertanyaan. Misalnya contoh tadi, banyak anak yang eh, banyak pemuda di bawah usia yang merokok. Lalu rumusan masalahnya pertanyaan, entah itu mengapa, bagaimana, di mana, apa, itu dimunculkan dalam rumusan masalah. Contoh misalnya salah satu, kalau ditanya bagaimana anak-anak di bawah umur atau anak-anak perokok di bawah umur memahami rokok. Nah itu. Kalau pertanyaan mengapa anak-anak di bawah umur perokok? Itu bicara tentang faktor-faktor penyebab. Kalau tanya bagaimana, nah itu beda lagi. Itu bukan faktor-faktor penyebab, tetapi bertanya tentang gambaran konsep berpikir mereka tentang sebuah kerja yang namanya merokok, ya. Jadi itu. Apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi jumlah pokok permasalahan bisa lebih dari satu. Jadi hanya kebetulan di STPM ada data set, maka cukup satu saja. Karena kalau dua, Anda pasti akan harus dua data set. Silakan kalau Anda mampu, silakan. Tapi sejauh ini satu-satu saja. Lalu kemudian latar belakang mengenai objek, bentuk deskripsi objek manajemen bisa diuraikan secara singkat dan substansinya. Kecuali itu juga merupakan penjelasan permasalahan yang menghantar pada pokok permasalahan. Jadi ini bicara tentang latar belakang mengenai latar belakang objek. Latar objek yang mau diteliti ini, apakah objek itu tempat ataupun orang, itu harus digambarkan. Contoh misalnya tadi anak-anak, mengapa Anda kemudian tertarik untuk meneliti anak-anak? Ya Anda harus jelaskan. Padahal latar belakang anak-anak itu selain miskin, dari keluarga miskin juga mereka adalah orang-orang yang mungkin saja memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu yang namanya latar belakang objek. Atau misalnya mengapa anak-anak di dalam pesantren atau seminari merokok. Latar belakang objeknya, padahal seminari atau pesantren itu merupakan tempat yang diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai tentang banyak hal, nilai-nilai kehidupan yang tentu akan sangat membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang utuh misalnya. Nah, ketika itu lihat ada menyimpang, Anda persoalkan dan gambarkan dalam latar belakang objek itu. Kerangka penulisan atau judul topik, mulai pertama pendahuluan itu ada di dalamnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Lalu kemudian itu dalam kerangka artikel ilmiah itu tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan, penutup, lalu kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Itu yang biasa. Tapi kalau dalam skripsi beda lagi, ya. Dalam skripsi beda lagi, lebih mendetail, dibagi dalam 6 bab. Jadi silakan setelah ini Anda membeli buku atau mendapatkan buku pedoman penulisan skripsi di STPM, dan semua tulisan berkaitan dengan skripsi mengacu pada pedoman itu. Sistematika penulisan. Pertama, judul atau topik, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tergantung dari
pustaka apa yang Anda gunakan. Landasan teori yaitu landasan pemikiran tergantung pokok permasalahan Anda seperti apa. Lalu pembahasan terdiri dari sub-sub bab. Tadi misalnya pembahasan itu kita mau bagi, misalnya bicara tentang anak-anak yang putus sekolah. Di dalam sub-sub itu kita melihat, ini bisa saja pertama pengaruh lingkungan. Lingkungan dalam arti lingkungan pergaulan dengan anak-anak yang tidak sekolah. Lalu yang kedua, dukungan atau kondisi ekonomi orang tua. Yang ketiga mungkin pengelolaan atau misalnya daya tarik sekolah yang semakin berkurang. Nah, ini yang kemudian dibahas dalam pembahasan. Tapi tergantung dari rumusan masalah Anda itu tetapkan 3, itu dibahas menjadi 3 sub-sub bab. Kalau hanya satu, ya satu saja. Kemudian penutup itu terdiri dari kesimpulan yang menjadi temuan penting Anda, lalu saran itu di sana rekomendasi untuk memperbaiki situasi itu. Berikut langkah-langkah penulisan. Yang pertama, saya katakan dari awal tadi, tulis sesuatu atau lewat WA tadi, tulis sesuatu yang betul-betul kita lihat, yang kita dengar sendiri, bukan kita baca tulisan orang atau skripsi orang lain. Yang pertama, observasi ke lapangan atau ke perpustakaan untuk mencari referensi topik yang akan dipilih, lalu kemudian menentukan topik penelitian, lalu menentukan pokok permasalahannya apa, mengumpulkan data seperti apa, pengolahan datanya bagaimana, lalu penyusunan tulisan mulai dari mana dan kerangkanya seperti apa, itu direncanakan. Jadi kalau seseorang akan menulis ilmiah, maka langkah-langkahnya seperti itu. Observasi ke lapangan atau membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan besar kita. Contoh, mengapa orang menjadi pelacur? Tidak bisa kemudian kita hanya duduk-duduk mengarang. Bisa saja karena memang dia ingin menjadi pelacur. Yang pertama kita observasi ke lapangan. Misalnya kita terjun ke tempat pelacuran. Kita lihat perilaku mereka, entah dari jauh atau dari dekat. Mereka melayani tamu dengan tulus atau hanya penuh didramatisir. Kalau drama berarti mereka hanya butuh uang. Kalau mereka dengan tulus, itu artinya mereka membutuhkan seks sebagai pelarian misalnya begitu. Atau kita baca ke perpustakaan bicara tentang pelacuran, sebuah pelacuran, itu kita bisa mencari referensi. Lalu kemudian ditetapkan topik itu. Lalu permasalahannya, pokok permasalahannya harus dipilah. Apakah kita mau lihat sebab-sebab orang menjadi pelacur, ataukah kita mau lihat dari hal yang lain, seperti manfaat menjadi pelacur, bisa saja, atau suka duka menjadi pelacur, atau misalnya kita bisa melihat lagi upaya-upaya yang dilakukan para pelacur untuk mendapatkan uang atau untuk mencegah penyebaran penyakit dan sebagainya, kan banyak. Nah, itu tergantung dari kita menentukan pokok permasalahan apa yang setelah itu ditentukan, ya mengumpulkan data. Jangan coba-coba kita mengumpulkan data tanpa belum memisahkan kira-kira pokok permasalahan yang mau kita apa, harus betul-betul dipersempit, difokuskan. Sehingga data yang dikumpulkan itu betul-betul data yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan awal kita dalam rumusan masalah. Itu. Lalu tentang standar kompetensi yang diharapkan. Dengan adanya kuliah ini, Anda mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperhatikan bidang keahliannya.
diharapkan dapat menggunakan pemikiran logis. Bagaimana orang bisa logis, bisa kritis, bisa sistematis, bisa inovasi, kreatif, kalau misalnya orang sudah bisa melakukan penelitian dan menulis ilmiah. Standar kompetensi tentang informasi, mahasiswa mampu mengkaji atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, deskripsi hasil kajian dan bentuk skripsi adalah laporan tugas akhir. Oleh karena itu, ditekankan bahwa sesuai dengan keahliannya tadi, jangan coba-coba kita melompat pagar, ya, melompat pagar, lalu kemudian atau kita menggarap sesuatu yang bukan wilayah kita. Itu sama saja Anda menceburkan diri ke dalam lautan, padahal Anda bukan ahli berenang, itu misalnya. Hasilnya ya apa? Minum air laut dan akhirnya kembung dan mati. Oke, itu yang kira-kira dari pengantar mata kuliah ini. Lalu masuk topik yang pertama.